Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan akan tetap melarang mantan napi kasus korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2019 mendatang, bahkan meski Presiden Joko Widodo tidak mendukung aturan tersebut. Tak hanya itu, KPU juga menegaskan larangan ex-napi kasus korupsi menjadi caleg sudah final. KPU akan mengirimkan rancangan peraturan KPU atau PKPU yang memuat larangan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM pekan ini. Larangan ex-narapidana korupsi menjadi caleg tertuang dalam pasal 7 ayat 1 huruf C yang berbunyi, bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Jokowi mengatakan konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk ex-napi kasus korupsi. Kendati demikian, Jokowi mengakui adalah wilayah KPU untuk membuat aturan. Presiden Joko Widodo menyarankan Komisi Pemilihan Umum KPU membuat aturan yang memungkinkan caleg mantan narapidana korupsi mendapat tanda khusus. Ya, kalau saya hak ya. Namun DPR menentang, Pak. Hak. Maksudnya Hak dari. Iya, itu konstitusi kan memberikan hak. Tapi itu silakanlah KPU ditelaah. Pak, terkait acara Waisa, Pak. Kalau saya itu hak KPU, Pak. Hak seseorang untuk berpolitik, tetapi juga KPU bisa saja mungkin membuat aturan boleh ikut tetapi diberi tanda, bisa saja kan. Mantan koruptor misalnya. Sementara Ketua DPR Bambang Susatyo tidak sependapat dengan saran Presiden Jokowi tersebut. Politisi Golkar ini tetap meminta KPU untuk mematuhi undang-undang yang ada. Menurutnya KPU tidak perlu membuat peraturan KPU terkait pelarangan mantan terpidana kasus korupsi sebagai caleg. Hal senada disampaikan Ketua Umum Hanura Osman Sabta, di mana partainya pasti akan menyaring bakal calon anggota legislatif. Dalam undang-undang pemilu jelas bahwa mantan terpidana masuk pidana korupsi boleh mencalonkan kalau dia punya jeda 5 tahun dan mengumumkan terpidana pernah di penjara dalam kasus apa itu diumumkan. Itulah tandanya. Ikutin saja aturannya. Ikutin aja. Kita kalau semua lembaga punya persepsi masing-masing, mau jalan sendiri untuk pencitraan agar lembaganya bagus, menurut saya KPU nggak usah ambil dulu KPK lah. Ya. Kalau saya tentu undang-undang, karena KPU itu kan di bawah perintah undang-undang. KPU bikin aturan bisa dirubah, undang-undang merubahnya itu harus kita ada paripurna, harus ada amandemen untuk merubah undang-undang. Jadi harus dibedakan antara undang-undang dengan perda, perpu, apa segala macam ini, ya. Sebelumnya, niat KPU melarang mantan napi kasus korupsi untuk menjadi caleg juga mendapat penolakan dari DPR, Kementerian Dalam Negeri, hingga Bawaslu. Tim Liputan JAK TV. Ya, pemirsa, di Studio 2 JAK TV saya akan membahasnya dengan Komisioner KPU. Selamat malam, Pak Pramono Ubay. Selamat malam, Mbak Ayu. Dan Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ayu. Pak Pram, ini publik tentu bertanya-tanya, apa yang menjadi dasar KPU mengeluarkan peraturan ini? Jadi memang sebenarnya keprihatinan soal korupsi itu kan sudah berkembang luas di masyarakat begitu ya. Di semua elemen masyarakat, juga sebenarnya di partai-partai juga ada keprihatinan yang sama. Bagaimana merumuskan soal keprihatinan itu ketika dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan, dan di situ ada gapnya, misalnya soal mantan napi koruptor, bagaimana memperlakukan mereka
yang sudah selesai menjalani masa hukuman, apakah mereka bisa mencalonkan diri lagi misalnya. Nah ini yang seperti ini kan sebenarnya ada keprihatinan dari masyarakat bahwa ya jangan dimajukan lagi, tapi ketika dituangkan di dalam undang-undang itu ternyata nggak bunyi begitu, ternyata kok tetap boleh-boleh aja gitu. Nah ada persoalan seperti itu sehingga KPU menangkap denyut nadi masyarakat itu, dan dengan penafsiran yang progresif lalu KPU lebih mendetailkan pengaturan yang ada di Undang-Undang 7 2017 itu di dalam ketika kami menyusun peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD gitu ya. Jadi itu kami melihat bahwa proses pencalonan atau kandidasi yang nanti akan mulai berlangsung tanggal 4 sampai 17 Juli 2018 itu adalah hulu dari seluruh proses politik yang ada di negeri ini. Oke. Nanti mereka ini yang akan menduduki kursi di DPR dan DPRD seluruh Indonesia begitu ya. Dan rekrutmen pejabat-pejabat publik berikutnya nanti akan tergantung pada orang-orang yang dipilih ini. Mau penunjukan duta besar harus memperoleh persetujuan DPR, mau penunjukan Kapolri DPR, penunjukan Panglima TNI DPR, termasuk pemilihan KPU RI itu juga melalui sebagian melalui DPR. Jadi ini adalah hulu dari sistem politik kita yang peranannya sangat penting begitu. Nah, kami karena kemenangan kami itu secara administratif memeriksa kelengkapan dokumen dan seterusnya, maka kami masuk di situ sehingga kami bertujuan bahwa orang yang masuk di proses kandidasi ini adalah betul-betul yang dipastikan mereka belum pernah terbukti mengkhianati amanat rakyat, melanggar undang-undang. Tapi ini banyak ditentang. Ya. Apakah kemudian peraturan ini sudah final sebenarnya? Memang minggu yang lalu kan kami mengadakan rapat konsultasi, rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR dan pemerintah, juga dihadiri oleh Bawaslu. Kami secara formal di forum itu memang pemerintah, DPR punya aspirasi yang sama sebenarnya. Mereka tidak mau disebut sebagai partai atau institusi yang pro terhadap korupsi begitu. Mereka mendorong pemberantasan korupsi, tetapi dalam konteks itu mereka tidak setuju. Dalam konteks penambahan pengaturan oleh KPU mereka tidak setuju. Jadi semangatnya sama, tetapi ketika diterjemahkan pada hal teknis regulasi begitu, nah mereka tidak. Bagi kami sebenarnya tidak ada persoalan apapun, karena meskipun secara formal mereka menolak, Mbak, tapi secara pribadi sebenarnya mereka menyampaikan ke kita, maju terus saja Mas, maju terus Mas. Jadi ada serius. Support. Jadi ada banyak sekali pimpinan-pimpinan DPR, pimpinan-pimpinan partai politik yang ketika ketemu dengan kita, itu sebenarnya mereka secara pribadi mendorong. Silakan lanjut Mas, lanjut saja. Ini kalau Mas Adi melihatnya ada apa? Secara lembaga banyak yang menolak, secara fraksi-fraksi banyak yang menolak, tapi secara perseorangan maju terus. Kalau saya melihatnya keberatan yang disampaikan oleh partai politik DPR, terutama dua institusi ini, karena ada klausul yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Misalnya pasal 420 yang tidak boleh mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI ataupun DPRD di level kabupaten, kota, dan provinsi itu kan hanya terpidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Nah, klausul yang berkaitan dengan terpidana kasus korupsi ini sama sekali tidak diatur. Sebab itu ketika KPU mencoba untuk men-breakdown dalam peraturan PKPU, dalam peraturan KPU maksud saya, itu kemudian banyak yang keberatan karena dianggap ada undang-undang yang tidak mengatur itu. Seakan-akan KPU ini dianggap bermanuver di luar konteks konstitusi yang sudah ada. Itu yang kemudian menjadi polemik. Makanya kemudian statement-statement partai DPR, jangan sampai KPU membentuk satu aturan baru yang justru bertentangan ataupun tidak mengacu pada regulasi yang sudah ada. Itu keberatannya. Kalaupun toh secara substansi misalnya partai dan di DPR setuju, saya nggak tahu. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU, Bang Pramono Ubed dan seterusnya, untuk menghalangi terpidana kasus korupsi, untuk tidak menjadi bagian dalam kontestasi elektoral kita, itu penting, Mbak, untuk digarisbawahi. Karena dimanapun hasil survei mulai beberapa tahun belakangan ini
faktanya memang ada dua lembaga partai politik yang mendapatkan tingkat kepercayaan yang paling rendah. Pertama DPR, yang kedua adalah partai politik. Sebab itu partai politik sebagai institusi yang mensuplai caleg-caleg yang akan berkontestasi di 2019 tentu harus selektif mengintroduksi dan memperkenalkan caleg-caleg mereka. Kalaupun toh ada ketentuan misalnya caleg yang menjadi bagian terpidana kasus korupsi dan seterusnya, ini harus memberitahukan kepada publik, beriklan di media massa, itu lain hal. Tapi secara regulasi memang kita harus memiliki itikat baik bahwa korupsi harus dilawan apapun caranya, extraordinary crime. Nah sebab itu saya kira sekali lagi teman-teman KPU ini sudah melakukan satu langkah manuver politik yang sangat luar biasa. Sekalipun nanti memang jalannya cukup berliku dan mendaki gitu ya, menghadapi teman-teman DPR, siap partai digugat politik. juga ya. Nah kira-kira dan siap digugat. Kalaupun toh endingnya digugat, anggaplah misalnya PKPU ini dianulir tentang kebijakan terpidana ini tidak boleh mencalonkan diri sebagai caleg. Semangatnya satu, bahwa partai politik ini tidak boleh sembarangan mencalonkan caleg yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Janganlah kita ini seperti keledai, Mbak, jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Peraturan yang dibuat KPU ini juga mendapat dukungan dari berbagai LSM dan warganet. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom, akan kembali usai jeda.